next ya. Oke, sebelum kita mulai ke latihannya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Harry ini. Pak, kalau di outputnya tadi ada tanda dan, itu maksudnya apa ya Pak? Oke, nah sekarang saya buka ini ya, contoh yang tadi sebelumnya. Oke. Jadi tanda dan ini ya, tanda dan ini yang ada di sini ya, ini menyatakan sebuah proses atau sebuah perintah untuk menggabungkan hasil yang diinput dengan keterangan atau dengan kalimat yang akan kita gabungkan, outputnya itu nanti jadi satu kesatuan ya. Nah, bisa jadi seperti ini, misalkan sini, kalau saya cuman menulisnya di outputnya X-nya saja ya, X-nya saja, maka ketika kita jalankan, misalkan saya masukin 12 ya, tuh X-nya itu kata-katanya cuma 12 saja. Nah, kalau misalkan saya mau menggabungkan sebuah, Pak 12 ini apa? Nah, saya mau masukkan katakanlah bilangannya gini. Anda mengetik bilangan, saya tulis nih di sini, saya petik 2 tanda dan ya. Jadi di dalam tanda petik 2 ini outputnya akan muncul ke layar komputer kita, ke outputnya. Nah, hasilnya nanti tergantung inputan, ininya berubah X-nya. Anda mengetik bilangan 7, Anda mengetik bilangan 10, tergantung kita nginput. Jadi kalau saya run ini, saya masukin 34. Tuh, Anda mengetikkan bilangan 34. Kalau saya run ulang, saya masukin 111 kan. Tuh. Ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi outputnya yang kita mau bilang genap ganjil, X ya, berapapun bilangannya adalah bilangan keterangan. Nah, keterangan tergantung dari sini, apa genap, apa ganjil. Jadi pertanyaan dari Harry tadi, buat apa sih Pak ya fungsi tanda ini? Tanda ini dipakai untuk menggabungkan ya outputnya yang diinput menjadi sebuah output di dalam algoritma kita. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami saudara Harry ya. Silakan ditulis komentar lagi kalau belum paham. Kemudian yang kedua dari Haikal. Pak ingin bertanya, kalau percabangan tunggal yang satu sisi tidak ada proses, misalkan di false, tidak ada proses, langsung ke end, maka outputnya apa yang akan dikeluar? Oke. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya, contoh yang sebelumnya ya. Coba ini. Kalau misalkan ininya ini saya hapus dulu nih. Ini saya hapus. Kalau misalkan bagian genapnya, bagian false-nya kita hapus, ya, kalau kita run, ya, error kan tadi, ya. Nah, baca di sini errornya, ya. Kita memasukkan sebuah data yang diinputkan, sebuah variabel yang diinputkan sebelum data itu punya nilai. Maka kenapa error? Karena nilai keterangannya ini tidak ada isinya di sini. Tuh, kita tidak ada input keterangan, kita tidak mengeset keterangan itu isinya apa. Maka ketika masuk ke false, dia bisa jadi error. Nah, the variable cut itu tidak diinisialisasi. Jadi belum kita inisialisasi. Maka kalau seperti itu solusinya gimana? Harus diinisialisasi. Misalkan setelah diinputkan X, saya buat perintah baru di sini, saya assignment ya, buat mengisi datanya, saya isi keterangan itu saya isi dengan ganjil di sini. Oke. Nah, kalau ini bisa jadi nggak error, saya masukin 111 ganjil. Ya, saya masukin misalkan 15 ganjil. Saya masukin genap ya, 16. Ya, genap. Seperti itu. Saya masukin 22. Oke, genap. Nah, pertanyaannya dari sini, kenapa keterangan ganjil ini ketika saya masukkan bilangannya genap, kenapa munculnya
keterangan genap. Yang ganjilnya kemana, Pak? Ada yang tahu sebabnya? Ya, silakan ditulis. Kenapa sebabnya? Ya, pendapatnya gini jawabannya. Ketika kita masukkan sebuah bilangan genap 10 misalkan di sini, keterangannya kita set nilai awalnya ganjil. Ketika 10 di mode 2 ini ternyata adalah bilangan genap, maka keterangan ganjil yang sebelumnya itu akan tertimpa, akan digantikan dengan keterangan genap. Maka yang kecetak di output akhir itu adalah 10 adalah bilangan genap. Tapi kalau bilangannya ganjil, maka keterangan ganjil ini tidak ada yang menimpa hasil ini, maka tetap ganjil. Ya. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita ada dua cara menulis algoritma untuk menentukan sebuah bilangan itu masuk genap atau ganjil, ya. Oke, jadi ya pertanyaannya tadi dari Haikal tadi, kalau kondisinya salah satu sisi tidak ada proses atau default tidak ada proses, maka hasilnya seperti apa? Tergantung dengan kondisinya ya, outputnya. Jadi kayak tadi ya, kalau kita lihat di full algorithm ini, dia tergantung dari prosesnya seperti apa, ya. Kalau tidak ada keterangan ganjil ini dia error. Tapi kalau kita kasih keterangan, ya dia akan menampilkan hasil yang di luar ini. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa proses yang dikerjakan baik true ataupun false di dalam kondisi ini itu ada di dalam panah yang ini, ada di dalam blocking, ya. Jadi kalau yang ini dikerjakan semuanya, ya, dikerjakan semua. Jadi ini dikerjakan. Jadi alurnya gini, ke sini sequence-nya. Kalau true dia ke sini. Tapi kalau false, nah ke sini arahnya, ya. Oke, itu ya. Nanti kita cek lagi untuk latihan berikutnya, ya. Untuk ini 2 pertanyaan dari pertama Harry dan yang kedua dari Haikal. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan contoh untuk percabangan tunggal tadi, saya set atau saya berikan dua soal ya. Soal yang pertama ini, soal kedua ini. Nah, kalau kita lihat di soal pertama, ya, kita diminta membuat algoritma untuk memvalidasi usia, ya, memvalidasi usia ini, ya. Apakah di atas 17 atau apa, seperti apa kondisinya. Jadi kata-kata apakah di atas 17 tahun itu sudah menyatakan kondisi, ya, dia sudah menyatakan kondisi. Maka simbolnya seperti ini nih, tuh, ya, yang ini. Jadi ketika kita membuat sebuah flowchart dengan algoritma dengan flowchart, usianya kita input, ini kita deklarasikan dulu ya, kita input usianya berapa di sini, kemudian divalidasi usia itu, ya, apakah benar, apakah salah. Nah, kalau dia benar, maka tulis ini, ya, kita tulis simbol ini, outputnya, ya, usia di atas 17 tahun. Kemudian baru terakhir kerjakan ini, usia Anda sekian tahun. Nah, di bagian false kalau kita lihat di sini itu tidak ada proses. Jadi ketika saya masukkan misalkan usianya katakanlah 10 di sini, maka tulisan ini tidak dikerjakan. Dia larinya kan ke sini. Karena tidak ada perintah apapun di dalam false ini, maka dia hanya menulis ini, usia Anda 10 tahun. Tapi kalau dia di atas 17 tahun, maka output yang ditampilkan di layar monitor itu tulisan ini dan tulisan ini. Nah, ini yang kita sebut tunggal. Ada satu sisi yang tidak punya atau tidak punya sebuah proses instruksi di sini. Oke, ini untuk contoh pertama, ya. Silakan ditanyakan
kalau ada hal-hal yang mau atau belum jelas ya, di chat atau di email di Edmodo. Sekarang kita lihat contoh kedua. Mungkin kita sering pakai password ya. Kita sering memvalidasi sebuah proses berdasarkan password, memvalidasi password. Nah, kalau proses validasi ini kita gunakan kondisi, ya, kondisinya kalau benar saja tampilkan hasilnya. Jadi kalau salah tidak ada. Maka ketika kita nginput password ini, ya ini variabel passwordnya kita deklarasikan, kita input, kemudian cek password yang udah kita inputkan tadi, apakah sama. Nah, saya set passwordnya, password defaultnya adalah 12345. Kalau saya inputnya 123 tidak sama dengan 12345, maka proses yang sebelah sini tidak dikerjakan. Ya, maka proses yang di sebelah sini nggak dikerjakan. Yang dikerjakan yang mana? Yang ini. Maka yang tercetak di layar adalah ini saja. Password Anda 123. Tapi kalau saya tulis passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, pada saat divalidasi sama, maka kondisi yang dikerjakan dari algoritma ini adalah false-nya tidak dikerjakan, yang dikerjakan ini. Maka yang muncul di layar komputer kita yang tercetak adalah outputnya benar dan password Anda adalah 12345. Nah, ini kalau kita translate ke dalam bahasa pseudocode atau algoritma bahasa program, ya, maka deklarasi ya itu password ini adalah yang ini. Ya, sedangkan read password ini saya tulis tandanya ya, saya bedakan, ini plus. Nah, ini tandanya gini. Ya. Terus kemudian kondisi ini if then. Nah, ini kondisinya. Misalkan saya tulis tandanya lingkaran. Ya. Oke. Nah, kalau benar, maka ini dia. Benar. Ya, baru terakhir di luar NIF, ini NIF-nya ya. Yang ini NIF nih. Lingkaran kecil ini. Ini sama ini NIF. Maka terakhir ini. Ya, ini. Gitu. Else-nya nggak ada, Pak. Yang false-nya enggak, karena memang nggak ada yang lain di sini. Ini contoh untuk percabangan yang sifatnya tunggal, ya. Oke. Sekarang untuk percabangan ganda, ya, bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan ganda. Ya. Untuk percabangan ganda ini, ya, kalau dibuat dalam bentuk flowchart, maka kondisinya sama seperti yang percabangan tunggal. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah blocking proses ketika kondisi benar ataupun kondisi salah. Itu ada perintahnya. Ya, ada yang dikerjakan. Contoh gini misalkan kalian mau janjian sama seseorang di luar. Cuman kalian memberikan kondisi gini, saya akan ke rumah kamu ya, kalau tidak hujan. Ya. Tapi kalau hujan disebut ini, jadi kalau tidak hujan saya akan berangkat. Nah, kalau tidak hujan kita mau ngapain? Kalau tidak hujan kita video call-an aja ya. Maka ketika kondisi benar-benar hujan, maka dia video call saja prosesnya ini. Tapi kalau dia kondisinya tidak hujan, katakanlah kondisi yang false ini hujan? Tidak. Nah, maka prosesnya ini dia berangkat, ketemuan, janjian sama kita. Gitu. Jadi kalau tadi di proses yang percabangan tunggal itu ada salah satu sisi yang tidak ada blocking proses pengerjaan. Tapi kalau di percabangan ganda, blocking proses ada. Kalau tidak sesuai seperti apa, kalau sesuai seperti apa. Kalau tidak setuju, apa yang akan dikerjakan? Kalau tidak setuju, apa yang akan dikerjakan? Nah,
Sama seperti percabangan tunggal tadi, kalau kita translate ke dalam bentuk algoritma teks standar atau pseudocode, maka kita punya seperti ini stepnya. Ini satu, ya, kondisi if. Ya, ingat nih, ada dua blocking. Ya. Nah, blocking pertama adalah ketika kondisinya benar, ini satu. Yang ini satu, M dan N dikerjakan. Ya. Nah, ketika kondisinya salah, yang ini, ya, L katakanlah, ini I, maka ini yang dikerjakan. Nah, yang dua ini. Jadi tanda false ini disimbolkan dengan else. And else, ini and if and if, gitu. Jadi kita punya dua blocking. Jadi kita punya dua blocking. Blocking pertama ketika ini true, ketika false itu ada di bawahnya. Nah, ini dua blocking. Gitu, ya. Nah, kedua blocking ini baik true maupun false akan menampilkan step Z, akan mengerjakan step Z. Apapun yang terjadi dari kondisi if ini, baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat kondisi yang ditentukan, tetap Z ini dikerjakan. Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah hal yang krusial, peletakan ini, ya. Jadi kalau kita meletakkan sebuah proses di dalam if ataupun else, dia akan ikut di dalamnya. Ya, nanti kita lihat beberapa contoh-contoh terkait dengan percabangan tunggal maupun percabangan ganda ini, ya. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, sekarang saya mau mencontohkan yang dari soal di awal, yang slide pertama, tentang menentukan bilangan yang diinputkan, termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Nah, pertama, bilangan itu kita anggap sebagai kita nggak tahu ya bilangannya berapapun. Seseorang itu bisa aja menginput bilangannya itu genap atau ganjil. Maka kita butuh sebuah variabel yang untuk menampung inputan itu. Kita misalkan katakanlah X bilangan itu, yang bilangan yang apapun itu, kita simbolkan X, tipenya integer ya, karena bilangan. Oke. Kemudian kita input, nah X tadi, ya, kita input, ya, kita input, ini input, ini simbolnya bukan ini, ya, input simbolnya kan harusnya ini, ya. Oke, nah ini X, ya. Nah, kemudian kita harus tahu kondisi yang menentukan, kondisi yang dianggap sebagai sebuah bilangan itu genap atau ganjil, itu kan bisa ditentukan dari syarat kalau dia habis dibagi dua. Habis dibagi dua ini artinya sisa baginya itu 0. Nah, kita bisa menggunakan fungsi atau perintah modulus. Jadi kalau X-nya tadi kita mod, hasilnya 0, ya, mod 2 ya, mod 2 sama dengan 0, maka kita kategorikan dia sebagai bilangan bulat, ya. Berarti posisinya ada di sini kalau bilangan bulat. Maka kita mau apa nih, ya, kita mau cetak sebagai bilangan bulat atau tidak. Kalau kita bilang Pak ada variabel penampung, oke, saya buat nih variabel penampung, saya buat di sini keterangan di sini saya anggap genap. Maka saya butuh variabel baru di sini, ya. Saya butuh variabel baru yang bertipe string keterangan. Kenapa string? Ada yang tahu sebabnya? Karena isinya adalah kata-kata genap ini, ya. Maka kita butuh. Nah, sekarang yang di posisi kalau dia ganjil, ini saya tulis ganjil. Jadi ketika sebuah proses bilangan yang kita inputkan ini bilangan genap atau ganjil, maka kondisi ini yang menentukan. Kalau genap true yang ini, kalau dia false maka keterangan ini. Maka ketika saya mau tampilkan di sini, saya sebutin gini, X itu bilangan, ya, dan ya X adalah
bilangan tergantung nih. Ya, kita nggak tahu genap apa ganjil kan. Jadi kalau 3 adalah bilangan ganjil, 4 adalah bilangan genap. Oke. Sekarang kita coba run ya. Kita jalankan. Nah, lihat di sini. Masukkan nilai X. Saya masukin 14. Nah, prosesnya 14 adalah bilangan genap. Sekarang saya coba bilangannya ganjil, 5. Tuh, 5. 5 adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau saya masukkan angkanya nih 5 di mode 2 ternyata tidak sama dengan 0 sisanya, maka larinya ke sini. Keterangan ini akan terisi dengan kata-kata ket ini, variabel ket ini akan diisi dengan tulisan ganjil. Maka yang tercetak di bawah adalah 5 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, ini contoh solusi pertama ya untuk membuat sebuah percabangan ya, untuk membuat percabangan. Jadi kalau saya hapus di sini, pertanyaannya gini. Kalau saya hapus salah satu dari sini, ini akan error. Kenapa? Ya, masukin ganjil ya. Itu error. Kenapa? Karena nilai keterangan yang menyatakan bilangan genap atau ganjilnya tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi saya buat di sini ada keterangannya saya isi dengan ganjil, maka keterangan ini akan terisi oleh tulisan ganjil. Gitu, ya. Jadi ketika saya masukin 11, tuh ganjil. Gitu ya. Ininya, prosesnya.